Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome back with me Awal Hika Putriani. I'm an English teacher at SMK Negeri 1 Ciasem. Today I wanna explain about offer and suggest. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai kompetensi dasarnya. Untuk kompetensi dasar dari materi offer dan suggest, yang pertama adalah menganalisis fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasan teks, interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait saran dan tawaran sesuai dengan konteks penggunaannya. Kompetensi dasar yang kedua, menyusun teks interaksi transaksional secara lisan maupun tulis, pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait saran dan tawaran dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai dengan konteks. Kemudian tujuan pembelajaran dari offer dan suggest, yang pertama, mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dalam teks tentang meminta dan memberi saran dan tawaran sesuai dengan konteks penggunaannya. Tujuan pembelajaran yang kedua, membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur bahasa dari berbagai ungkapan mengenai memberi dan meminta informasi tentang saran dan tawaran sesuai dengan konteks penggunaannya. Tujuan pembelajaran yang ketiga, menyusun teks secara lisan maupun tulis mengenai meminta dan memberi saran dan tawaran dengan menggunakan struktur teks dan unsur kebahasaan yang tepat sesuai dengan konteks penggunaannya. Tujuan pembelajaran yang keempat, mengkomunikasikan secara lisan dan tertulis ungkapan tentang meminta dan memberi saran dan tawaran dengan menggunakan struktur teks dan unsur kebahasaan yang tepat sesuai dengan teks penggunaan. Nah, itu penjelasan mengenai kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya. Sekarang mari kita masuk ke materi, yaitu tentang offer and suggestion. Let's start the lesson. The first, I want to explain about suggest. Suggest apa sih suggest? Suggest means to give a suggestion, that is to introduce or propose an idea or a plan for someone consideration. Jadi suggest itu adalah memberikan sebuah saran yang bisa berupa ide ataupun berupa rencana kepada seseorang. Jadi kita kayak ngasih saran atau ngasih ide kepada seseorang. Social function dari suggest, to facilitate interpersonal communication between different people. Jadi apa sih fungsi sosialnya? Ya untuk mempermudah orang-orang dalam berkomunikasi. Suggestion are abstract and can be in form of solution, advice, plan, and idea. Jadi saran itu atau suggestion itu bisa apa ya? Bisa berupa solusi, advice, nasihat, rencana ataupun sebuah ide. It can be accepted or refused. Jadi saran itu bisa diterima, bisa juga ditolak. Kemudian, when making suggestion, we often use the following expression. Jadi saat kita menggunakan atau memakai ungkapan saran ini, biasanya kita menggunakan ungkapan-ungkapan di bawah ini. Yang pertama, kita bisa menggunakan let's, misalnya let's go to movie, kita pergi nonton yuk, atau kita pergi ke bioskop yuk. Nah, itu berupa saran atau ajakan. Why don't you go to library? Kenapa nggak pergi ke perpustakaan aja? Ngajakin ke perpustakaan intinya. We could. What about swimming on the weekend? Gimana kalau kita berenang ya nanti akhir pekan? How about juga sama. How about doing this project after school? Gimana kalau ngerjain proyek ini atau tugas ini sepulang sekolah? I suggest that. I think. Nah, ini adalah ungkapan-ungkapan yang bisa kita gunakan kalau kita mau memberikan saran kepada seseorang. Kemudian, nah ini ada contoh making suggestion-nya dalam table. Yang pertama ada making suggestion, kemudian yang sebelah kanan ada accepting suggestion kalau kita mau menerima saran atau ajakannya, atau declining suggestion itu menolak ajakan. Yang pertama contohnya, let's go to movies. Kita pergi nonton yuk, atau kita pergi ke bioskop.
Kalau misalnya sarannya atau ajakan diterima, kita bisa jawab yes, let's go. Yuk pergi yuk ke sana. Ayo kita pergi. Kalau misalnya ditolak, kita bisa bilang no, thank you. I do not feel like going. Enggak deh, makasih. Kayaknya saya lagi nggak pengen kemana-mana nih, lagi nggak pengen pergi kemanapun kan. Lagi nggak pengen pergi keluar. Terus yang kedua contohnya why don't, yang tadi ya. Yang pertama kan kita pakai let's go. Yang kedua pakai why don't. Why don't you do your homework before going out? Kenapa kamu nggak ngerjain PR dulu sebelum main atau sebelum pergi keluar? Kalau misalnya sarannya diterima, bisa jawab oke, I will. Oh ya udah, saya kerjain dulu. Tapi kalau misalnya decline atau ditolak, bisa jawab sorry, I think I will go out first and then do my homework. Sorry, kayaknya saya mau keluar dulu deh, mau main dulu, abis itu baru ngerjain PR-nya. Contoh yang 3 pakai how about ya. How about atau what about? How about going to some place first then to the supermarket? Gimana kalau kita pergi ke tempatnya Sam dulu, abis itu baru pergi ke supermarket? Kalau misalnya sarannya diterima, bisa jawab yes, let's go, it's a good idea. Yuk, berarti kita ke tempat Sam dulu, habis itu ide yang bagus katanya. Habis itu baru ke supermarket. Kalau misalnya nolak saran yang tadi, bisa jawab no, let's just go to the supermarket. Nggak usah ke tempat Sam dulu, kita langsung aja ke supermarket. Kalau itu ditolak. Yang kemudian contoh selanjutnya adalah yang pakai I think you should go and meet her. Saya rasa kamu seharusnya pergi dan temui dia. Kalau sarannya diterima, bisa bilang oke, if you say so. Ya udah, kalau menurut kamu seperti itu, berarti mau nemuin dia. Dianya dia perempuan ya. Kalau ditolak, sorry I can't, kayaknya nggak bisa deh, maaf ya kayaknya nggak bisa, I have previous engagement, soalnya saya udah ada kayak udah ada janji sebelumnya kayak gitu. Itu untuk contoh suggest. Kita masuk ke offer sekarang. Apa sih offer? Offer itu artinya menawarkan ya, penawaran. Offer means to give something physical or abstract to someone which can be taken as a gift or a trade. Jadi offer itu kan nawarin memberikan sesuatu secara fisik, atau maksudnya secara fisik itu kayak ada memang wujudnya, atau secara abstrak kepada seseorang yang bisa diterima kayak sebagai hadiah ataupun hanya sebagai kayak nawarin jualan atau dagangan kayak gitu. Misalnya kalau yang dimaksud dengan physical and abstract, kalau physical misalnya kita nawarin makan, mau makan enggak, atau kamu mau minum apa, nah itu kan minumannya itu wujudnya ada. Kalau misalnya abstrak itu kayak contohnya nawarin pertolongan, can I help you? Kalau pertolongan itu kan bentuknya abstrak. Terus social function is to facilitate interpersonal communication between different people. Sama kayak saja tadi, social function dari penawaran ini, dari offer ini adalah untuk mempermudah komunikasi di antara orang-orang. Terus offer can be given in term of food, money, solution, and a bargain. It can be taken or refused. Jadi penawaran ini bisa berupa makanan, minuman, misalnya money itu uang, solution. Nah, yang sifatnya abstrak ini adalah seperti memberikan solution, ini solusi, ini sifatnya abstrak. Kalau misalnya yang physical itu ya kayak makanan, food, money, beverage, minuman, and a bargain, atau sebuah tawar menawar kayak gitu. It can be taken or refused, bisa diterima atau bisa juga ditolak. Sini, when making offer we often use the following expression. Jadi saat kita mau menggunakan ungkapan menawarkan sesuatu kepada seseorang ini, biasanya menggunakan ungkapan di bawah ini. Yang pertama pakai may I. Contohnya, may I help you? May I open the door for you? May I get you something to eat? Misalnya, can I sama kayak may I, atau shall I, bisa pakai itu would you. Misalnya ada would you, atau ada how about I. Sebentar ya, nanti kita jelasin yang would you. How about I make you
a plate of fried rice. Gimana kalau saya masakin kamu sepiring nasi goreng? Itu kan nawarin juga offer. Di sini ada would you like, would you atau would you like, kayak nawarin gini. Misalnya, would you like me to get you a cup of coffee? Kamu ingin saya mengambilkan atau membuatkan kamu secangkir kopi. Nah, selanjutnya, nah ada contohnya nih. Kalau making offer sama ya, ada menerima, ada menolak, ada accepting, ada declining. Contoh yang pertama ada can I help you? Bolehkah saya membantu kamu? Yes please, I really appreciate it. Nah kalau misalnya diterima tawarannya, kalian bisa menggunakan yes please ya tolonglah, I really appreciate it. Maksudnya ya sangat berterima kasih. Kalau misalnya menolak, it's okay, I can do it myself. Itu menolak, nggak apa-apa kok, saya bisa melakukannya sendiri. Itu menolak. Terus yang contoh kedua, shall I bring you something? Haruskah saya membawakan kamu teh? Kalau diterima, say thanks, thank you, it's very kind of you. Terima kasih, kamu baik banget, kamu sangat baik. Kalau misalnya nggak mau teh, nggak mau dibawain teh, bisa jawab no thank you. Terus yang ketiga, contoh ketiga, pakai would you like another helping of cake? Misal dia tuh nawarin, mau nambah nggak kuehnya atau mau kue lagi nggak? Terus kalau diterima, yes please, that would be lovely. Ya mau dong, kayak gitu ya. Declining offer, kalau misalnya ditolak, no thanks, I don't want another helping. Gak usah, maksudnya gak usah diambilin, gak apa-apa gitu, ditolak. Yang selanjutnya, how about I help you with this? Gimana kalau saya bantu kamu tentang hal ini? Katanya yes please, that would be very kind of you. Ya dia dengan senang hati mau ditolong ya, diterima berarti. Terus kalau bisa ditolak, don't worry, I will do it myself. Nggak usah, saya bisa mengerjakannya sendiri ya gitu. Yang terakhir contohnya, can I take you home? Artinya, bolehkah saya mengantar kamu pulang? Nah, kalau misalnya ditawarin diantarin pulang, kalau diterima, ya you have to say thank you, I appreciate your help. Terima kasih, saya sangat menghargai bantuan kamu. Kalau misalnya ditolak, that's alright, nggak apa-apa kok, I will manage on my own. Nggak apa-apa, nggak usah dianterin, saya juga bisa kok pulang sendiri. Maksudnya, pokoknya intinya nolak ya. Itu adalah contoh dan penjelasan dari ungkapan offer and suggest. Nah, di sini ada contoh dialognya. Let's read this dialogue below. Ada Cheryl and Nadine. Cheryl, do you have any plans for this weekend? Do you have any plans? Apakah kamu punya rencana minggu ini? Kata Nadine, no, I don't have yet. Saya belum punya rencana nih. Cheryl lagi bilang, would you like to accompany me to go to cinema? Maukah kamu menemani saya pergi ke bioskop? Katanya gitu. Yeah, sure, kata Nadine. Ya, tentu aja mau. What movie will we watch? Kita nonton film apa ya? Film apa yang mau kita tonton? Kata Cheryl, what about watching Harry Potter and the Deathly Hallows? Gimana kalau kita nonton Harry Potter and the Deathly Hallows? Itu salah satu seriesnya Harry Potter yang ke-7 kalau salah. Terus kata Nadine, that would be great. Kayaknya ide bagus atau keren nih kayaknya. I like Harry Potter very much. Saya sangat suka Harry Potter soalnya, kata Nadine. Cheryl, do you want me to pick you up at your house? Kamu mau dijemput enggak? Pas mau nonton tuh si Cheryl nawarin ke Nadine, mau dijemput enggak nanti untuk pergi ke bioskopnya? Kata Nadine, that's very kind of you. Kamu baik banget, but I can go to cinema by my motorbike, katanya. Nggak usah. Intinya dia nolak tapi secara halus ya. Terima kasih, maksudnya udah nawarin, kamu baik banget, tapi saya bisa pergi ke bioskop pakai motor saya sendiri. Ya, terus kata Cheryl, okay, see you there. Ya udah kalau gitu sampai ketemu di sana ya, di bioskop. Nanti kata Nadine, see you. Nah, di sini mari kita identify dialognya mana yang termasuk
suggest dan mana yang termasuk offer. Di sini ada yang bercetak miring dan ada yang juga bergaris bawah. Yang would you like to accompany me to go to cinema itu adalah masuknya ke offer, yaitu menawarkan, karena di sini memakai ungkapan would you like. Itu salah satu contoh dari penawaran, menawarkan. Nah, di sini yes sure artinya Nadine menerima penawaran dari Cheryl. Ini namanya accepting an offer, menerima penawaran. Kemudian what about watching Harry Potter? What about watching? Dia nyaranin nih Cheryl, bagaimana kalau kita nonton Harry Potter? Itu adalah namanya suggestion, menawarkan, maaf, itu namanya menyarankan, suggestion. Kemudian Nadine menjawab, that would be great, I like Harry Potter. Nah, dia menerima saran dari Cheryl. Ini disebut accepting suggestion. Kemudian selanjutnya, do you want me to pick you up at your house? Kamu mau dijemput? Nah, ini masuknya ke offer juga karena dia menawarkan mau dijemput enggak? Itu adalah offer. That's very kind of you, but I can go to cinema by my motorbike. Katanya, gak usah, kamu baik banget, saya bisa pergi sendiri pakai motor saya. Berarti itu penolakan, adalah declining an offer, menolak sebuah tawaran. Oke, I think that is enough about suggest and offer. Thank you for watching. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.